Baru ketika pemilik restoran menghentikan mereka dan menuntut pembayaran tagihan sebesar 990.000 yuan, seluruh rekan kerja akhirnya menyadari kenyataan yang sebenarnya. Mereka menyesal karena sebelumnya ikut bekerja sama menjebak Evelyn. Rencana yang mereka kira akan membuat Evelyn kesulitan justru berbalik menjadi masalah besar bagi mereka sendiri. Semuanya bermula sehari sebelumnya. Seorang supervisor perempuan yang penuh perhitungan tiba-tiba mengumumkan bahwa bos perusahaan akan berulang tahun. Ia mengatakan ingin mentraktir seluruh rekan kerja dengan pesta hidangan laut. Supervisor itu kemudian memilih sebuah restoran makanan laut yang berada tepat di sebelah toko keluarga Evelyn sebagai tempat jamuan. Ia meminta Evelyn mengurus seluruh persiapannya. Namun, supervisor itu hanya mentransfer 99 yuan kepada Evelyn. Evelyn langsung menjelaskan bahwa keluarganya sama sekali tidak memiliki restoran makanan laut. Keluarganya hanya memiliki sebuah toko bakpao yang berada tepat di sebelah restoran tersebut. Supervisor itu tidak mau percaya. Ia bahkan menunjukkan sebuah video yang diam-diam direkamnya. Dalam video tersebut, Evelyn terlihat masuk ke restoran makanan laut sehari sebelumnya dan disambut dengan sangat ramah oleh para pegawai. Supervisor itu kemudian mengatakan bahwa Evelyn sebenarnya sengaja berpura-pura tidak mau membantu. Mendengar tuduhan tersebut, para rekan kerja langsung menyalahkan Evelyn. Mereka mengatakan bahwa kedatangan seluruh karyawan justru bisa membantu meningkatkan bisnis keluarganya. Mereka juga menganggap jamuan tersebut merupakan kesempatan besar bagi Evelyn untuk menunjukkan kemampuannya. Bahkan, mereka mengatakan bahwa jika bos merasa puas, Evelyn mungkin bisa langsung diangkat menjadi karyawan tetap. Evelyn akhirnya tidak tahan lagi dengan perlakuan tersebut. Ia menunjukkan bukti transfer dari supervisor dan menjelaskan bahwa 99 yuan sama sekali tidak cukup untuk membayar pesta hidangan laut bagi semua orang. Namun, supervisor itu justru berbohong. Ia mengatakan bahwa uang tersebut hanyalah uang muka. Ia bahkan menuduh Evelyn terlalu perhitungan dan berpikiran sempit. Keributan itu akhirnya terdengar oleh bos perusahaan. Bos datang dan mengetahui bahwa supervisor tersebut sedang mengadakan jamuan untuk seluruh karyawan. Alih-alih mempertanyakan keadaan, ia justru memuji supervisor di depan semua orang karena dianggap mampu mempererat hubungan antar anggota tim. Bos bahkan berjanji akan menobatkannya sebagai salah satu karyawan terbaik pada akhir tahun. Tanpa banyak bertanya, bos juga menyetujui rencana makan di restoran tersebut. Untuk membuat Evelyn diam, supervisor kembali mentransfer 100 yuan. Dengan begitu, total uang yang diberikan kepadanya menjadi 199 yuan. Supervisor mengatakan bahwa dengan jumlah tersebut, keluarga Evelyn bahkan masih bisa mendapatkan keuntungan sebesar 105 yuan dari jamuan itu. Mendengar perkataan tersebut, Evelyn benar-benar marah. Ia kemudian mendatangi bos untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. Evelyn kembali menegaskan bahwa keluarganya hanya memiliki toko bakpao, bukan restoran makanan laut. Namun, sebelum Evelyn selesai berbicara, bos langsung memotong penjelasannya. Ia memerintahkan Evelyn untuk mengikuti semua pengaturan supervisor. Supervisor itu pun menjadi semakin percaya diri. Di depan seluruh karyawan, ia bahkan mengumumkan bahwa Evelyn telah berjanji memberikan hadiah gratis kepada semua orang yang datang makan. Mendengar kabar tersebut, para rekan kerja langsung bersorak gembira. Mereka mulai mengajukan berbagai permintaan makanan. Ada yang meminta hidangan tertentu, ada yang meminta tambahan makanan mahal, bahkan ada yang terus menambah pesanan. Evelyn sekali lagi mencoba menjelaskan keadaan sebenarnya, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Bos justru memarahinya karena dianggap tidak tahu berterima kasih. Ia mengatakan Evelyn masih saja berbohong dan membuat masalah. Menurutnya, sikap Evelyn hanya akan merusak suasana pesta ulang tahun dan membuat semua orang tidak nyaman. Bos kemudian memberikan peringatan serius kepada Evelyn. Ia mengatakan bahwa penilaian kerja sama tim memiliki porsi besar dalam evaluasi masa percobaan Evelyn. Karena itu, Evelyn diminta berpikir baik-baik sebelum berbicara atau mengambil tindakan. Pada saat itulah, Evelyn akhirnya memahami semuanya. Ia menyadari bahwa bos dan para rekan kerjanya ternyata sedang bekerja sama dengan supervisor untuk memanfaatkan statusnya sebagai anak magang. Evelyn merasa sangat kecewa. Ia segera mengemasi barang-barangnya dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun, keputusannya justru mengundang ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka mengatakan Evelyn terlalu manja dan belum dewasa. Mereka menganggap Evelyn hanya berpura-pura membuat masalah. Bahkan, mereka menuduh Evelyn sengaja menaikkan harga makanan agar bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Bos perusahaan bahkan langsung menolak pengajuan pengunduran diri Evelyn. Ia mengatakan bahwa karyawan tidak bisa keluar masuk perusahaan sesuka hati. Menurutnya, pengunduran diri harus mengikuti prosedur resmi perusahaan. Saat itu, Evelyn semakin yakin bahwa mereka memang sengaja bekerja sama untuk menjebaknya. Ia pun memutuskan tidak akan terus menerima perlakuan tidak adil tersebut. Tanpa diketahui siapapun, Evelyn mengirim pesan kepada pemilik restoran makanan laut. Ia meminta pemilik restoran tersebut bekerja sama dengannya pada malam jamuan ulang tahun. Tidak lama kemudian, malam jamuan akhirnya tiba. Supervisor tampil seperti seorang tuan rumah yang sangat murah hati di depan semua orang. Ia memesan hampir seluruh hidangan kelas atas yang ada di menu restoran. Melihat hal itu, para rekan kerja terus memujinya. Beberapa orang bahkan sempat merasa bahwa supervisor memesan terlalu banyak makanan dan akan menyebabkan pemborosan besar. Mereka tahu bahwa tagihan akhirnya pasti sangat mahal. Namun, supervisor hanya meminta semua orang tidak perlu khawatir soal biaya. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengirimkan uang makan kepada Evelyn. Karena itu, ia meminta semua orang memesan dan menikmati makanan sebanyak yang mereka inginkan tanpa perlu ragu. Setelah itu, ia mengingatkan Evelyn bahwa setelah jamuan selesai, Evelyn lah yang harus menyelesaikan pembayaran.
Bos perusahaan juga ikut memperingatkan Evelyn agar menjaga kekompakan tim. Ia meminta Evelyn tidak menunjukkan sikap buruk selama acara berlangsung. Dengan dukungan bos dan supervisor, seluruh rekan kerja akhirnya memesan makanan dalam jumlah besar. Mereka memesan berbagai hidangan favorit, termasuk minuman dengan harga mahal. Sebisa mungkin, mereka membawa pulang sisa makanan dan minuman yang masih bisa dibawa. Sementara makanan yang tidak bisa dibawa, mereka biarkan begitu saja hingga akhirnya terbuang. Setelah pesta selesai, supervisor bahkan meminta pihak restoran menyiapkan kantong hadiah untuk setiap tamu. Semua orang merasa sangat puas. Mereka mengira rencana tersebut berhasil, dan Evelyn lah yang nantinya akan menghadapi semua masalah. Namun, tepat ketika mereka hendak meninggalkan restoran, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Pemilik restoran tiba-tiba berdiri di depan pintu bersama sejumlah staf dan menghentikan seluruh rombongan. Suasana langsung berubah. Pemilik restoran kemudian meminta supervisor membayar seluruh tagihan. Supervisor tentu saja menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan uang makan kepada Evelyn. Menurutnya, Evelyn lah yang bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran. Namun, pemilik restoran dengan tenang menjelaskan bahwa Evelyn hanya membayar 199 yuan. Masih ada tagihan sebesar 990.000 yuan yang belum dibayar. Semua orang langsung terdiam. Pemilik restoran kemudian menegaskan bahwa karena supervisor lah yang mengadakan dan menjadi tuan rumah jamuan tersebut, maka dialah yang bertanggung jawab atas pembayaran seluruh tagihan yang tersisa. Pada saat itu, wajah supervisor langsung berubah.